5 menit decluttering baju, cara tegas buang pakaian yang tidak muat. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Bun, coba deh buka lemari sekarang. Itu tumpukan baju sudah menyerupai Gunung Merapi yang siap meletus atau masih rapi kayak etalase toko. Fenomena baju mengecil massal di lemari ini memang lagi tren. Padahal yang salah bukan deterjennya, tapi timbangan kita yang hobi selingkuh sama gorengan tiap sore. Penting banget buat kita bahas ini sekarang karena lemari yang penuh sesak itu sumber stres nomor satu sebelum lihat grup chat sekolah anak yang isinya tugas semua. Menurut artikel dari Good Housekeeping, baju yang tidak muat tapi terus disimpan itu cuma jadi beban mental yang bikin kita merasa bersalah setiap kali mau dandan cantik. Jadi yuk luangkan waktu 5 menit saja buat kurasi lemari, biar hidup kita tidak seberat beban cicilan panci yang belum lunas itu. Tanda pertama yang harus bikin kita tegas adalah kalau kancing celana sudah mulai teriak minta tolong pas kita coba paksa tutup. Kalau pas pakai celana jeans lama kita harus sambil rebahan di kasur dan menahan napas sampai muka biru, itu tandanya hubungan kita sama celana itu sudah beracun. Bayangkan saja Bun, kita mau pergi arisan, tapi sepanjang jalan perut melilit bukan karena mules, tapi karena tercekik karet pinggang yang sudah tidak sanggup menanggung beban kenyataan hidup. Lebih baik kasih saja ke saudara yang lebih langsing daripada disimpan sebagai monumen kegagalan diet yang malah bikin kita sedih tiap kali melihatnya di gantungan baju. Lanjut ke tanda kedua yaitu baju yang modelnya sudah zaman purba tapi kita simpan dengan dalih nanti juga ngetren lagi. Ingat Bun, tren fashion itu memang berputar. Tapi kalau nunggunya sampai anak kita lulus kuliah, ya keburu rayap duluan yang pakai baju itu buat pesta. Contoh nyatanya itu baju dengan busa pundak setebal kasur lipat yang dulu bikin kita merasa seperti tokoh di sinetron tahun 90-an yang sangat ikonik. Kalau baju itu sudah tersimpan lebih dari 2 tahun tanpa pernah menyentuh kulit kita sekalipun, itu tandanya dia sudah jadi artefak sejarah yang lebih cocok masuk museum. Tanda ketiga yang paling sering menipu perasaan kita adalah baju yang label harganya masih nempel, tapi ukurannya kekecilan 2 tingkat. Kita sering beli baju pas lagi promo Helegilon dengan prinsip optimis kalau bulan depan pasti kurus berkat minum air putih doang. Kenyataannya, sebulan kemudian kita malah tambah akrab sama abang bakso langganan dan baju itu cuma jadi pajangan mahal yang bikin dompet menangis. Jangan biarkan rasa sayang karena harganya yang mahal menghalangi kebahagiaan kita untuk punya lemari yang isinya cuma baju. Baju yang benar-benar bisa menutup aurat dengan sempurna tanpa harus ditarik-tarik. Tanda keempat yang harus diwaspadai adalah baju yang bikin kita merasa gatal atau sesak napas karena bahannya sudah tidak bersahabat dengan suhu tubuh. Kadang ada baju yang muat di badan tapi bikin kita keringatan kayak habis lari maraton padahal cuman duduk manis nunggu jemputan anak sekolah. Bahan kain yang sudah melar atau malah mengerut kaku itu sudah kehilangan jati dirinya sebagai pakaian yang layak untuk dipamerkan ke tetangga sebelah. Mending kita fokus pada baju yang bikin kita merasa nyaman dan cantik tanpa harus merasa seperti dibungkus plastik cor yang panasnya minta ampun. Terakhir, tanda kelima adalah baju yang cuma bikin kita merasa minder setiap kali mencoba memakainya di depan cermin besar. Kalau kita berdiri di depan kaca, terus malah sibuk cubit lemak sana-sini, gara-gara bajunya terlalu ketat, itu tandanya baju tersebut harus segera angkat kaki dari rumah kita. Kita butuh baju yang mendukung kepercayaan diri. Bukan baju yang malah jadi hakim yang menghakimi ukuran paha kita setiap pagi hari. Hidup ini sudah penuh tekanan dari mertua dan tagihan listrik. Jadi,
Jangan ditambah lagi sama tekanan dari baju yang ukurannya sudah tidak masuk akal buat raga kita yang makmur ini. Membuang baju yang tidak muat itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri, supaya kita tidak terus-menerus merasa kurang. Dengan mengurangi isi lemari, kita sebenarnya sedang melapangkan hati dan memberikan ruang untuk hal-hal baru yang lebih membahagiakan dan membuat kita nyaman. Mari kita mulai melihat lemari bukan sebagai gudang penyesalan, tapi sebagai cerminan diri kita yang sekarang. Versi diri yang sudah melewati banyak fase, sudah belajar menerima, dan perlahan berdamai dengan segala bentuk perubahan fisik yang ada. Lemari itu bukan lagi tempat menyimpan dulu aku bisa pakai ini, tapi menjadi ruang yang jujur tentang siapa kita hari ini, tentang tubuh yang sudah bekerja keras setiap hari, tentang hidup yang terus berjalan meski tidak selalu sesuai rencana. Kita tidak sedang menyerah saat melepaskan pakaian yang sudah tidak muat. Justru, kita sedang memilih untuk menghargai diri sendiri dengan cara yang lebih sehat. Kita memberi ruang untuk menerima realita tanpa menghakimi, tanpa membandingkan dengan versi lama yang mungkin sudah tidak relevan lagi. Karena sejatinya, tubuh kita bukan masalah, yang perlu kita ubah adalah cara kita memandangnya. Percayalah, setelah lemari mulai kosong, dan hanya tersisa pakaian yang benar-benar kita butuhkan dan kita cintai, ada rasa lega yang pelan-pelan muncul. Bukan cuma lega secara visual karena tidak lagi penuh sesak, tapi juga lega secara emosional. Pikiran terasa lebih enteng, hati terasa lebih lapang, dan keputusan kecil seperti memilih baju di pagi hari tidak lagi terasa melelahkan. Kita tidak akan lagi berdiri lama di depan lemari sambil bingung, mencoba memaksakan baju yang jelas-jelas tidak nyaman, atau merasa bersalah karena tubuh kita berubah. Sebaliknya, kita akan merasa lebih percaya diri, lebih cepat mengambil keputusan, dan lebih siap menjalani hari tanpa beban kecil yang ternyata selama ini menumpuk. Semoga tips singkat ini bikin Bunda semua makin semangat buat bebenah tanpa harus merasa kehilangan, karena sebenarnya kita sedang investasi ketenangan jiwa. Tidak perlu menunggu besok atau menunggu kurus, karena cantik itu adalah saat kita merasa nyaman dengan apa yang kita kenakan saat ini juga. Optimis saja bahwa lemari yang rapi adalah awal dari hari yang lebih produktif dan jauh dari drama salah kostum atau kancing lepas di tempat umum. Kalau Bunda masih bingung mau mulai dari mana, bagaimana kalau kita coba sortir 5 potong baju sekarang juga sebagai langkah awal untuk perubahan besar di dalam rumah kita. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat, Bunda semua!